Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Putri Dwinanda dengan nomor BP 19005226061. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai topik persediaan, di mana di sini kita akan menyelesaikan dua contoh soal yang terkait dengan topik ini. Langsung saja kita masuk kepada soal yang pertama. Soalnya yaitu, Mills Company didirikan pada 1 Desember 2009. Informasi berikut tersedia dari catatan persediaan Mills untuk produk John. Dapat kita lihat pada tabel, pada tanggal 1 Januari 2010 terdapat 600 unit. Lalu adanya pembelian pada tanggal 5 Januari 2010 sebanyak 1.100 unit, pada tanggal 25 Januari sebanyak 1.300 unit, 16 Februari 800 unit, dan terakhir 26 Maret 600 unit. Nah, diketahui perhitungan fisik pada tanggal 31 Maret 2010 menunjukkan bahwa terdapat persediaan sebanyak 1.500 unit. Diminta, buatlah jadwal untuk menghitung persediaan akhir pada tanggal 31 Maret 2010 berdasarkan masing-masing metode persediaan berikut, yaitu metode LIFO, FIFO, dan rata-rata tertimbang. Kita masuk pada jawaban yang pertama, yaitu menggunakan metode FIFO. Pada metode ini, barang yang pertama kali dibeli diasumsikan sebagai barang yang pertama kali pula dijual. Kita lihat pada tabel. Setelah semua persediaan dijumlahkan, maka didapat total persediaan sebanyak 4.400 unit. Nah, tadi pada soal sudah diketahui bahwa persediaan akhir ada sebanyak 1.500 unit. Berarti persediaan yang terjual ada sebanyak 2.900 unit. Karena kita menggunakan metode FIFO, penjualan dimulai dari persediaan yang pertama kali dibeli. Maka penjualan kita mulai dari persediaan pada tanggal 1 Januari 2010. Persediaan pada tanggal 1 Januari 2010 terjual sebanyak 600 unit. Lalu dilanjutkan pada persediaan 5 Januari sebanyak 1.100 unit. Dan sisanya persediaan pada tanggal 25 Januari sebanyak 1.200 unit. Berarti masih ada persediaan pada tanggal 25 Januari yang belum terjual, yaitu sebanyak 100 unit. Lalu persediaan pada tanggal 16 Februari sebanyak 800 unit, dan persediaan pada tanggal 26 Maret sebanyak 600 unit. Berikut jadwal perhitungan persediaannya. Selanjutnya dengan menggunakan metode LIFO. Pada metode ini, barang yang terakhir kali dibeli diasumsikan sebagai barang yang pertama kali dijual. Sama seperti sebelumnya, total persediaan ada 4.400 unit, persediaan yang telah terjual 2.900 unit. Karena kita menggunakan metode LIFO, maka penjualan dimulai dari persediaan yang terakhir kali dibeli. Maka kita mulai penjualan dari persediaan tanggal 26 Maret 2010 sebanyak 600 unit, lalu persediaan tanggal 16 Februari sebanyak 800 unit, persediaan tanggal 25 Januari sebanyak 1.300 unit, lalu sisanya pada persediaan tanggal 5 Januari sebanyak 200 unit. Maka persediaan yang belum terjual yaitu persediaan pada tanggal 5 Januari ada 900 unit, dan pada tanggal 1 Januari sebanyak 600 unit. Berikut jadwal perhitungan persediaannya. Selanjutnya menggunakan metode rata-rata tertimbang. Pada metode ini, biaya rata-rata tertimbang per unit ditentukan dengan membagi total biaya setiap barang yang tersedia untuk dijual selama satu periode dengan jumlah unit barang yang terkait. Kita lihat pada jadwal perhitungan persediaannya. Pada tanggal 1 Januari 2010, terdapat persediaan awal sebanyak 600 unit dengan biaya per unitnya $8. Maka didapat total biaya dengan mengalihkan jumlah unit dikali biaya per unit, yaitu $4.800. Pada tanggal 5 Januari, total biayanya $9.900. Pada tanggal 25 Januari, $13.000. Pada tanggal 16 Februari, $8.800. Dan terakhir 26 Maret, total biayanya $7.200. Maka ditotalkan didapat
persediaan sebanyak 4.400 unit dengan total biaya $43.700. Selanjutnya dapat dicari rata-rata tertimbangnya. Nilai persediaan akhir sama dengan persediaan barang akhir dikali total biaya dibagi total unit, yaitu sama dengan 1.500 unit dikali $43.700 dibagi 4.400 unit, dan nantinya akan didapat nilai persediaan akhirnya yaitu $14.897,73. Kita masuk pada soal nomor 2. Soalnya yaitu Bradford Machine Company memiliki akun buku besar untuk setiap kelas persediaannya. Bradford mendebit akun tersebut untuk setiap peningkatan selama periode dan mengkredit akun setiap penurunan. Transaksi di bawah ini berhubungan dengan akun persediaan bahan baku yang didebit untuk pembelian bahan baku dan dikreditkan untuk bahan baku yang digunakan. Nah, dapat dilihat pada layar transaksi nomor 1-5. Yang diminta pada soal ini yaitu buatlah jurnal umum yang diperlukan untuk mengoreksi pada tanggal 31 Desember 2010 dengan asumsi bahwa buku belum ditutup. Transaksi yang pertama yaitu faktur senilai 8.100 pound sterling, termin FOB destination, diterima dan masuk gudang 2 Januari 2011. Laporan penerimaan menunjukkan bahwa bahan baku diterima tanggal 28 Desember 2010. Nah, oleh karena itu kita buat jurnalnya. Pertambahan persediaan bahan baku di debit sebesar 8.100 pound sterling dan utang usaha dikredit sebesar 8.100 pound sterling. Lalu transaksi nomor 2, bahan baku seharga 7.300 pound sterling dikembalikan ke pemasok pada tanggal 29 Desember 2010 dan dikirim secara FOB shipping point. Retur tersebut dicatat pada tanggal tersebut meskipun bahan tidak diharapkan untuk sampai ke lokasi pemasok hingga 6 Januari 2011. Nah, di sini barang masih dikirim secara FOB shipping point yang berarti masih dalam perjalanan. Maka dalam transaksi ini tidak ada jurnal. Transaksi yang ketiga, bahan baku seharga 28.000 pound sterling dikirimkan secara FOB destination. Tidak dicatat masuk pada tanggal 31 Desember 2010 karena mereka masih berada di gerbong kereta api di pihak perusahaan pada tanggal tersebut belum dibongkar. Nah, karena itu kita buat jurnalnya. Pertambahan bahan baku di debit sebesar 28.000 pound sterling dan utang usaha dikredit 28.000 pound sterling. Lalu transaksi yang ketiga, faktur senilai 7.500 pound sterling, termin FOB shipping point, diterima dan masuk tanggal 30 Desember 2010. Laporan penerimaan menunjukkan bahwa bahan baku diterima tanggal 4 Januari 2011 dan bill of lading menunjukkan bahwa barang tersebut dikirimkan tanggal 2 Januari 2011. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 fakturnya sudah diterima, namun bahan baku tersebut belum diterima. Maka jurnalnya yaitu utang usaha berkurang di debit sebesar 7.500 dan persediaan bahan baku di kredit sebesar 7.500. Transaksi nomor 5, bahan baku seharga 19.800 pound sterling diterima pada 30 Desember 2010. Tetapi tidak ada jurnal yang dibuat untuk bahan baku tersebut karena bahan baku dipesan melalui pengiriman tertentu setelah tanggal 10 Januari 2011. Nah, karena itu kita catat pada jurnal pertambahan bahan baku di debit 19.800 dan utang usaha di kredit 19.800. Sekian dulu pembahasan pada video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.